Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perkembangan seni gerak anak usia 4-6 tahun. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Histi Zubaidah, Lulu Nur Aisyah, Salsabila Nuzula, dan Anita Nurasana. Mari kita simak materi berikut ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Apa itu seni? Seni merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan mampu membangkitkan perasaan orang lain. Istilah seni berasal dari kata Sanskerta, dari kata seni yang diartikan pemujaan, persembahan, dan pelayanan yang erat dengan upacara keagamaan yang disebut kesenian. Menurut Padma Puspita, di mana seni berasal dari bahasa Belanda genie. Dalam bahasa Latin disebut dengan genius, yang artinya kemampuan luar biasa di bawah sejak lahir. Sedangkan menurut ilmu Eropa, bahwa seni berasal dari kata art yang berarti artivisual, yaitu suatu media yang melakukan kegiatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu pengertian seni gerak. Seni gerak merupakan ungkapan atau ekspresi yang muncul dari dalam diri seseorang dan diwujudkan dalam bentuk gerak tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya seni merupakan hasil karya manusia yang memiliki keindahan yang mampu membangkitkan perasaan orang lain dalam bentuk seni suara, seni tari, seni lukis, seni drama, dan sebagainya. Pengertian seni tari. Menurut Aristoteles, tari merupakan gerakan ritmis yang tujuannya untuk memberikan gambaran karakter dan kehidupan manusia sebagaimana mereka berperilaku ataupun menderita. Sedangkan menurut Bagong Sudito, seni tari merupakan gerak ritmis yang sesuai dengan irama dan bertujuan mengekspresikan perasaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seni tari merupakan pernyataan imajinatif dan bukan hanya tentang menggerakkan tubuh mengikuti irama, namun juga harus sejalan dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada penikmat tari. Perkembangan seni gerak anak usia 4-6 tahun. Menurut Pusat Kurikulum Pendidikan Nasional tahun 2007, capaian kemampuan seni gerak anak usia 4-6 tahun sebagai berikut. Yang pertama, bertepuk tangan dengan 2-3 pola yang membentuk irama. Yang kedua, menggerakkan kepala, tangan, dan kaki. Yang ketiga, mengekspresikan diri dan bergerak bebas mengikuti irama atau musik yang didengar. Yang keempat, memainkan alat musik perkusi sederhana. Yang kelima, menari menurut irama dan musik yang didengar. Unsur dasar tari. Unsur utama seni tari adalah unsur esensial dan pokok yang harus melekat dalam sebuah tarian. Apabila salah satu dari unsur ini hilang atau tidak diperhatikan, maka suatu pertunjukan seni tari tidak akan harmonis. Rasanya ada yang kurang, bahkan bisa jadi penonton tidak lagi dapat mengerti maksud dari tarian tersebut. Maka dari itu, unsur utama ini menjadi poin penting keberhasilan suatu tari yang dibawakan. Juga menjadi penilaian penting apabila tari ini menjadi pertunjukan yang dinilai oleh ahli seni. Berikut 3 unsur utama dalam seni tari. Yang pertama, wiraga. Wiraga dalam bahasa Jawa berarti raga, yang dalam konteks seni tari biasa dikenal dengan gerakan. Tanpa gerakan, sebuah seni tari tidak memiliki makna dan menjadi hampa karena memang yang namanya tari harus ada unsur gerakan. Maka dari itu, wiraga termasuk ke dalam unsur utama sebuah seni tari. Yang kedua, wirama atau irama. Tidak mungkin sebuah seni tari hanya melulu penari, bergerak ke sana kemari tanpa adanya musik yang mengiringi. Musik berfungsi untuk mengiringi gerakan penari. Dengan adanya musik, suatu gerakan akan lebih memiliki makna karena tercipta suasana tertentu. Yang ketiga, wirasa atau rasa. Seni tari harus bisa menyampaikan pesan dan suasana perasaan kepada penonton melalui gerakan dan ekspresi penari.
Oleh karena itu, seorang penari harus bisa menjiwai dan mengekspresikan tarian tersebut melalui mimik wajah dan pendalaman karakter. Sebagai contoh, apabila karakter yang dimainkan adalah gadis desa yang lembut, maka selain gerakan yang lemah gemulai, penari juga harus menampilkan mimik wajah yang mendukung. Yang keempat, unsur tambahan. Yang pertama ini ada tata rias dan kostum. Tidak mungkin sebuah pertunjukan tarian menampilkan penari dengan kostum dan riasan seadanya. Pasti ada riasan khusus dan kostum yang sesuai dengan tarian dan karakter yang dibawakan oleh penari. Yang kedua, pola lantai. Tarian akan indah apabila penari bisa menguasai pola lantai. Tidak hanya melulu berada di tengah panggung, tapi juga bergerak ke sana kemari sehingga tidak membuat penonton bosan karena monoton. Yang ketiga, setting panggung. Setting panggung yang dimaksud termasuk pencahayaan sekitarnya. Jadi pencahayaannya itu tidak terlalu terang tetapi juga tidak terlalu gelap. Intinya, penata ruangan harus bisa menyesuaikan dengan tari yang akan dibawa. Yang keempat, properti. Dalam tarian tertentu, penari akan membawa properti. Properti ini merupakan alat pendukung seperti selendang, piring, payung, atau lilin. Dengan adanya aksesoris penunjang, penonton makin yakin bahwa tarian yang dibawakan telah dipersiapkan sebaik-baiknya. Selain itu, juga ada aksesoris penunjang yang memudahkan penonton untuk mengetahui karakter tarian yang dibawakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tari anak usia dini. Karakteristik gerak anak usia dini umumnya dapat melakukan dengan berbagai kegiatan-kegiatan pergerakan menirukan. Apabila seorang guru dapat menunjukkan kepada anak didik suatu gerakan yang dapat diamati, maka anak akan mulai membuat tiruan gerakan tersebut sampai pada tingkat otot-ototnya dan dituntut oleh dorongan kata hati untuk menirukannya. Menurut Rahmi 2008, secara umum karakteristik gerak bagi anak usia dini yaitu yang pertama menirukan. Dalam bermain, anak-anak senang menirukan hal-hal yang diamatinya baik secara audio, visual maupun audiovisual. Yang kedua, manipulasi atau perlakuan. Anak-anak melakukan gerakan-gerakan secara spontan dari objek yang diamatinya sesuai dengan keinginan ataupun terhadap gerakan-gerakan yang disukainya. Yang ketiga, bersahaja. Anak-anak dalam melakukan gerakan dengan sangat sederhana dan tidak dibuat-buat atau apa adanya. Kesahajaan itulah yang dimiliki anak. Contohnya, ketika anak usia dini mendengarkan musik, ia akan menggerak-gerakkan bagian tubuhnya sesuai dengan keinginan kata hatinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat memberikan tari yang sesuai dengan karakter anak usia dini. Antara lain yang pertama, tema. Pada umumnya, anak menyukai apa yang dilihatnya dan kadang tanpa mereka sadari mereka melakukan peniruan gerak terhadap objek tersebut. Yang kedua, bentuk gerak. Bentuk gerak untuk anak usia dini biasanya bersifat sederhana atau tidak terlalu sulit, lincah, dan ceria. Yang ketiga, bentuk iringan. Anak-anak menyukai iringan musik yang ceria, menggambarkan kesenangan, memiliki tema sederhana, dan terutama musik iringannya yang menggunakan lagu-lagu yang mudah diingat. Yang keempat, jenis tari. Jenis tarian untuk anak usia dini paling tidak memiliki sifat kegembiraan atau kesenangan. Geraknya lincah dan sederhana, iringannya pun mudah dipahami. Menurut Ratna pada 2010 dan Harlock pada 1992, anak usia 4-6 tahun memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, berkaitan dengan pengembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Yang kedua, perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batasan-batasan tertentu. Yang ketiga, perkembangan psikomotorik terlihat lebih efektif mengontrol gerak berhenti, memulai, dan berputar. Dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif. Dapat melakukan jingkat dengan sangat mudah. Kemampuan motorik halus juga semakin berkembang seperti menggunting, menempel. Yang keempat, bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial. Fungsi tari bagi anak usia dini. Novi Mulyani,
memberikan beberapa alasan mendasar seni tari dimasukkan dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, membantu perkembangan dasar anak. Perkembangan motorik. Dengan melakukan gerakan tari, tubuh anak akan menjadi lebih lentur, pergerakannya menjadi lebih terkontrol, dan postur tubuhnya juga akan menjadi lebih bagus. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak dapat dilihat dari sejauh mana anak dapat menirukan gerakan dan menghafalkan urutan tari. Perkembangan sosial dan emosional anak. Aspek sosial emosional yang dikembangkan dalam pembelajaran seni tari adalah ketika anak menari secara berkelompok, di mana dalam tarian tersebut anak harus bisa menempatkan diri sebagai anggota kelompok dan tentunya harus menjaga kekompakan. Perkembangan bahasa. Pembelajaran seni tari sejatinya juga dapat mengembangkan bahasa anak, karena sebelum pembelajaran seni tari itu dimulai, guru harus menceritakan kepada anak tentang tema yang akan dibuat untuk menari. Tidak hanya itu, pemutaran lagu sebagai iringan tari juga dapat menambah pembendaharaan kata anak. Hal ini dikarenakan dalam suatu lagu terdapat kata-kata yang mempunyai arti yang bisa dipelajari oleh anak. Yang kedua, mengembangkan kreativitas anak. Konsep kreativitas anak lebih ditekankan pada pembentukan atau penemuan gerakan-gerakan baru dan kreatif yang pada akhirnya dijadikan untuk materi dalam tari. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat. Sejatinya setiap anak dilahirkan dengan bakatnya masing-masing. Ada beberapa anak yang dapat memperlihatkan bakatnya sejak dini, namun ada pula yang baru terlihat ketika anak mulai remaja. Bakat yang sudah terlihat sejak dini, baiknya segera diasah agar potensi anak tersebut lebih maksimal. Yang terakhir, melestarikan budaya Indonesia. Pendidikan seni tari yang ada di sekolah juga bertujuan untuk mengenalkan seni budaya yang ada di Indonesia kepada anak. Dengan harapan, anak-anak akan memiliki rasa ingin menjaga dan melestarikan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya seni tari tradisional. Desain pembelajaran tari anak usia dini. Langkah-langkah dalam pembelajaran tari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksplorasi. Eksplorasi ini memberikan kesempatan kepada anak setelah guru memberikan contoh terlebih dahulu, sehingga anak akan mudah menirukannya. Pengungkapan ini berupa ide-ide gerak dan menuangkan dalam ekspresi anak untuk mengembangkan kepribadian. Yang kedua yaitu improvisasi. Melalui improvisasi, guru akan memahami tingkat kemampuan anak dalam menginterpretasikan pemahaman tentang gerak yang dimiliki anak. Sebaiknya, guru memberikan kebebasan kepada anak dalam bergerak. Yang ketiga, penyusunan atau penggabungan gerak. Gerak dapat dilakukan berdasarkan eksplorasi dan improvisasi gerak tiruan. Penyusunan gerak sangat dibutuhkan dalam tarian agar terdapat sebuah standar dalam pembelajaran menari, sehingga memudahkan guru dan anak dalam bergerak selanjutnya. Harapannya dengan menari, anak dapat mengembangkan motoriknya dengan pengalaman mengungkapkan ekspresi gerak untuk meningkatkan kemampuannya. Stimulasi perkembangan seni gerak. Rangsangan dalam perkembangan seni gerak usia 4-6 tahun diantaranya, yang pertama, mengajak anak melakukan gerakan dasar tari atau olahraga sehingga menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Yang kedua, menjadi model dalam kegiatan pengembangan kemampuan fisik anak, misalnya dalam kegiatan menari. Maka guru maupun orang tua memberikan sebuah contoh gerakan dalam menari. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan motorik, terkhusus tarian, dan memberikan kebebasan bagi anak untuk menentukan gerakan, dan guru maupun orang tua tidak boleh membatasi gerak anak. Yang keempat, meyakinkan anak bahwa dia mampu melakukan aktivitas tersebut. Yang kelima, berikan komentar positif terhadap keberhasilan yang diperoleh anak maupun yang belum diperoleh anak.
Yang terakhir, aktivitas fisik yang diberikan ke anak haruslah bervariasi, yaitu aktivitas untuk bermain dan bergembira sambil menggerakkan badan. Kesimpulannya, salah satu kemampuan khas yang terdapat pada diri seorang anak adalah cara mengekspresikan diri, termasuk mengekspresikan rasa seni yang dimilikinya. Dengan disadarinya kebutuhan anak untuk mengekspresikan seni, sehingga mendorong pendidik untuk memfasilitasi kegiatan seni tari yang dapat dijadikan anak sebagai tempat menyalurkan kesenian yang dimilikinya. Pada kesenian tari, anak tidak hanya diajarkan untuk gerak semata, akan tetapi seni tari juga dapat dijadikan sebagai sarana penanaman nilai-nilai kehidupan pada anak sedini mungkin. Dapat disimpulkan bahwa seni tari tidak hanya mengembangkan kemampuan menari dan psikomotorik saja, tetapi juga dapat mencakup pada ranah afektif dan kognitif. Demikian teman-teman materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.